Sebenarnya gue tuh dulu benci saksofon. Waktu di rumah, waktu di Bandung itu ada tentara. Setelah itu lagi merem-merem gitu tuh ada polisi di depan gua, ada 3 orang nih lagi begini. Permitnya mana gitu? Izinnya mana? Mana izin, surat license-nya mana? What license? Oh, itu apa tuh yang itu? Itu 3-3-nya udah buluk semua. 3-3-nya buluk tapi Salmar semua. Oh, Selmer tuh memang paling merek yang bagus ya? The best di dunia itu. Oke. Tapi dia nggak tahu kalau Salmar itu mahal banget, tapi udah memang udah buluk dan agak rusak. Oke, sekarang udah ada yang disebut-sebut dari tadi nih, si Selmer. Ini bentuknya kayak gini. Salmar ini bentuknya udah buluk. Wah, vintage banget ya, Kang. Wah, ini tahun 67. Waduh. 67. Ada sih nomor serinya di sini, jadi bisa tahu tanggal berapa. Oke. Sininya ada di buku. Itu berarti buat bukti otentik berarti ya? Ya pokoknya pernah diproduksi di Prancis, tanggal berapa, bulan apa. Prancis beneran ya, bukan perapatan Ciamis. Oke. Ini bahannya dari bom, tau nggak bom? Bom apa? Bom yang ke perang dunia gitu. Oh iya? Ini bahannya dari itu, di apa sih yang selongsong bom? Ini kayak selongsong peluru gitu? Ini selongsong yang gede-gede, yang Meriam. ini. Jadi gini. Iya. Yang paling bagus itu dari selongsong itu. Oh, gue pikir nih dari ini bronze tembaga, bukan? Enggak, ini masih produksi selongsong, tapi yang 70 ke atas sudah mulai pabrikan. Oh. Cetakan. Kalau ini masih diketok-ketok itu. Apalagi yang tahun 50-60, waduh itu asli itu. Bom. Pengen tahu Kang Arif mainnya kayak apa? Kasih dikit deh. Oh. Biar nggak penasaran. Lagu ini ya. Lagu apa tuh? Shinchan. Bukan ya? Iya bener. Bener. Iya kan? Gue pikir Ninja Hattori tadi. Ninja Hattori gue nggak tahu tuh. Aduh. Itu apa? Doraemon. Oh, Doraemon. Susah kalau itu. Susah. Gue paling suka Shinchan, soalnya swing. Oh. Oh, oke. Dulu pernah bikin big band. Ini melodinya ada lagu itu, tapi dibikin big band, bikin swing. Wah, keren dong. Ada, tapi nggak tahu nyarinya entahlah. Ntar gue cari ntar, tenang aja. Kang, ngerawat gini susah nggak sih? Sebenarnya sih kalau saxophone tua gini ya nggak boleh pakai braso atau pakai yang apa yang buat mengkilat pelek tuh, apa yang gitu-gitu deh. Poles-poles gitu juga. Pakai kit. Nggak boleh. Oh, yang buat mobil itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini cuma dilap pakai apa ya namanya? Ini yang hijau ini nih, lap ini. Sorry, gue pegang. Nggak apa-apa, ini yang tadi. Lap ini aja, ini lapnya belinya di. Kanebo. Bukan, ini namanya Fiber. beli di S Hardware. Satu ada di Topet juga banyak lah Ya, sekarang. ada ini kayak gini, jadi nggak usah pakai apa, pokoknya digosok-gosok. Jadi kelihatan masih aslinya. Kalau itu kan terkelupas ininya. Berarti ini setiap habis main pasti langsung bersihin ya? Tergantung. Nggak, Tergantung. idealnya. Idealnya harusnya iya sih. Oh. Ya karena kan ini kan berhubungan sama air liur kan ini. Iya, tapi kalau dalamnya memang harus ada air liur. Oh, Di gitu. luarnya doang yang bisa, di dalamnya jangan. Alasannya kenapa mas? Kalau harus ini basah. kan dalamnya kan kulit nih, ini kan kulit. Kalau kulit kering kan jadi pecah-pecah. Oh. Sama ini juga. Jadi harus basah. Makanya tadi kalau lo denger mungkin agak-agak nggak lantang suaranya, agak-agak serak. Iya, karena masih kering. Belum Kalau basah. udah basah, Wah, keras. di mana-mana yang kalau udah basah enak. Bener. Kan? Gua cuman bener doang. Iya, pokoknya konotasinya serah kalian deh. Pokoknya basah enak udah gitu. Kan, koleksi ada berapa kan kalau ini? Tenor, saxophone tuh kan ada tenor, ada bariton, ada alto, ada sopran. Aku tenor punya 4, bariton 1, alto 2, sopran 2, flute banyak. Kalau yang di luar sana belum tahu, bedanya apa sih tadi yang karena ada suruh? Ya, yang pertama kalau yang bariton, alto tuh. Saxophone tuh ada 4 tipe, 5 malah. Tapi yang umum 4 sih.
Oke. Yang sopran yang pertama itu soprano yang panjang tuh, yang Kenichi pakai. Oke. Itu soprano saxophone. Itu kalau kita niup do-nya sopran itu sama di bass-nya piano. Jadi do in bass itu sopran. Terus habis sopran kakaknya alto. Ini alto tuh gini. Kalau ini kan tenor ada melengkungnya. Kalau alto tuh cuma lempeng doang, kecil. Lurus gitu ya. Iya, lebih kecil bentuknya. Itu alto. Itu do-nya di E flat, di S. Di S. Jadi kalau si altonya main do, si pianonya di S sama. Kakaknya lagi dia nih tenor. Ini tenor saxophone do-nya in bass. Oke. Terus kakaknya lagi bariton sama alto. Oh, bariton tuh E flat juga sama. Ada aja sombong gue ya. Ada gue punya tapi males bukanya, berat. bukan sombong, sesuai jam terbang. Ini mah sesuai jam terbang. Kecuali kalau ada orang beli cuma karena si artis ini pakai merek ini. Kan sekarang gitu kan kebanyakan kan yang musisi-musisi baru beli gitar, beli bass karena ngeliat si ini pakai merek ini, gue pakai aja, tapi mainnya belum tentu sama kan. Ya beda-beda lah tiap orangnya, kita juga nggak boleh nyalahin deh. Dia juga kaya mau apa, kita ya udah ini aja. Kita mau apa ya gehunya. Ayo apa lagi? Selmer mahal harganya. Urutan pertama masih Selmer. Itu utama paling di dunia kok, musisi saksofonis yang paling terkenal di dunia pasti Selmer. Kalau yang paling murah apa kan? Buatan Cina. Ada ya? Banyak, ada yang harga 4 juta, 3 juta, 2,5 juta juga udah ada, mengkilat. Oh keren. Oh itu murah ya segitu ya? Murah, tapi ya gitu, do-nya, do atas sama do bawah beda. Dosa? Do-nya nggak sama. Kan berarti kalau misalkan manggung itu, kalau misalkan ada dasar tadi kan ada bariton, ada ini, itu berarti kalau sekali manggung bawa ini banyak dong? Enggak, ini aja. Oh? Saya kan paling suka suara tenor, jadi aku bawa tenor aja. Paling juga paling flute lah. Oh gitu. Aku kemana-mana pasti tenor. Karena aku paling di hati gue tuh paling suka di tenor. Kalau alto ya enak tapi nggak terlalu. Sopran juga merdu tapi gue nggak terlalu suka. Bukan nggak terlalu suka, maksudnya nggak biasa. Aku sukanya yang ini karena musiknya jazz. Jadi di luar sana kalau mau kursus sama Kang Arif nanti gue kasih Instagramnya seperti biasa. Nanti saya cambuk kalau salah, saya pukulin. Nggak apa-apa kan kasih Instagramnya? Nggak apa-apa dong. Oh, ya kalau nomor telepon jangan lah. Bahaya. Aduh, tetangga kita batuk. Terus apa lagi ya tenor? Ya kalau main pop tenor kurang cocok sih, ya cocok juga cuman masih bagusan alto kayak Dave Koz gitu ya. Dave Koz. Kalau siapa ya? Banyak lah. Pasti alto. Kalau jazz tuh yang tua-tua, yang orang tua negro gendut yang apa gitu, pasti ini tenor. Kalau bedanya ini sama yang di belakang apa, Mas? Ini dia produk Jepang. Jadi tone colornya yang dikeluarin tuh masih kelihatan ada Asianya gitu. Oh. Kalau yang tahu saxophone. Oh ini beda. Kalau ini masih ada Europe soundnya gitu. sound Eropa. Sound Eropa tuh kayak gimana sih? Kayak ada sengau-sengaunya gitu. Oh, oke. Soundnya tuh ada, aku nggak bisa jelasin sih, kalau sering dengar pasti tahu deh lama-lama. Siap. Kang, tadi kan kita di belakang layar nih, Kang Arif lagi persiapan tadi kan. Terus lihat ada di bagian yang buat niupnya itu. Katanya tuh buat ini mouthpiece namanya. Oh, mouthpiece itu kan tadi keras kencangnya berarti ngatur dari sini ya kan? Enggak juga, itu kerasnya karena ini kan masih kering. Kalau ditiup masih nggak stabil. Jadi lama-lama, jadi kalau pemain saxophone tuh pasti kadang-kadang kalau diperhatiin, dia sebelum main pasti ini dulu ngemut-ngemut ini namanya reed, yang kayu ini namanya reed. Oke. Reed itu ada ukurannya 1,5, 2, 2,5, 3. Kalau aku pakai nomor 2,5, kadang 3 kalau lagi kenyang dan lagi kuat nomor 3, tapi kalau lagi lapar gua mau pakai 2,5 soalnya harus ada energi. Berarti beda ininya ya ketebalannya ini kayunya.
Makin tebal berarti makin kenceng atau? Makin tebal tuh makin soundnya makin gemuk, makin enak. Oh, makin fat gitu ya. Oke. Kalau makin tipis makin treble. Jadi sound production dipelajari ini lama banget ini. Belum mau ininya. Ini ebonit, ada yang dari besi. Itu pengaruh juga. Kalau zaman sekarang apa kan? Sebenarnya dua-duanya ada, cuman kan produk yang dia keluarin itu kita harus mengena di hati, suka nggak ini suara ini Soundnya gitu ya. sama hatinya. Jadi kalau saksofonis itu harus jujur ya, maksudnya gini, kalau kita main saksofon dalam keadaan marah-marah atau berantem sama pacar atau mobilnya banyak kempes atau karburator berebet, pasti soundnya nggak enak deh. Ketahuan hatinya lagi pasti temen suara lu kok kayak gitu, karburator gua berebet. Tapi memang bener itu lagi berantem sama pacar sama istri. Tapi kalau lagi happy, wah dapat duit banyak misalnya, atau mobil enak atau Kenceng ya. wah suaranya tuh merdu banget. Ini nggak bisa dibohongin. Kalau gitar, piano atau apa masih bisa ada equalizer kan, ada sound. Ini mah nggak ada. Harus ditiup ya. Dari hatinya harus damai. Berarti kalau di luar sana nih yang mau belajar saksofon, apa sih yang harus dipersiapkan pertama kali, atau langkah apa sih Kang yang harus diambil kalau orang mau belajar? Kalau mau belajar sih banyak. Harus sabar karena kalau saksofon itu begitu niup pun belum tentu enak suaranya dan belum tentu bunyi. Nah, membuat bunyi enak itu pun perlu waktu, kadang sampai bertahun-tahun untuk bunyi doang, maksudnya bunyi yang enak. Kalau gitar, piano atau yang lain-lain kan teng udah bunyi, udah enak. Drum juga sudah enak start tadi. Ini mah belum tentu. Ini soalnya sumber suaranya dari manusianya sendiri ya? Ya, dari hati, untuk maintain hati supaya tentram, damai itu pasti enak bunyinya. Tapi kalau hatinya mau gelut, mau berantem, pasti nggak enak aja. Sama pernapasan mungkin ya? Ya Ngaruh itu banget. udah pastilah ya, pernapasan udah pasti. Kalau bisa sih jangan ngerokok. Tapi ngerokok juga ada juga yang banyak sih. Di luar malah ngegele, bagus-bagus. Terus kalau tips untuk milih saksofon itu kayak apa sih yang diperhatiin kan? Kalau milih alat saksofon tuh apa sih paling esensial aja yang Pokoknya kalau diperhatiin? pertama kali niup oktav dari itu G ke G atas itu sama nggak? Kalau sama berarti itu lumayan bagus. Itu belum tentu bagus juga karena kadang-kadang orang terpesona dengan suara tampilan mengkilat gitu. Wah kerennya kinclong, wah keren banget. Nah itu lo mau main musik mau kinclong atau mau suaranya bagus, itu aja pilihannya. Buat gaya atau buat perform gitu ya? Iya, buat perform, gaya, video, pasang langsung. Tapi nggak merhatiin sound tuh paling nomor satu sound production itu. Berarti pilihan mikrofon juga ngaruh ya kan? Posisi ya, mikrofon itu sebenarnya semuanya bagus, cuman posisinya ada yang di dalam banget, ada yang di luar, ada yang di macam-macam. Yang paling bagus menurut Kang Arif? Ya standar aja di center, tapi jangan terlalu dekat. Karena ada yang gitu kan. Ada yang di dalam gitu. Gooseneck ke dalam. Ya apa sih namanya yang bisa lentur itu ya, ditekuk. Gooseneck. Ini jangan terlalu dalam nih. Kadang kalau perlu sih, kalau saya malah kadang nggak pakai itu, pakai mic yang todong itu. Oh, tapi posisi mic dynamic. Ya, soalnya kalau pakai langsung itu yang lainnya kan penyanyi enggak, kita harus pakai itu. Jadi kadang-kadang dominan banget gitu. Kalau di luar, kalau di side field, wah keras banget sih. Kadang nggak kita seperhatiin kalau di kawinan suara saksofon paling keras kan. Karena nggak bisa ngatur mungkin soundnya. Ya itulah mungkin, coba tapi secara lahiriah gitu saksofon tuh sebenarnya perlu mic-nya jauh aja, nggak usah deket-deket. Ya. Jauh. Jadi kayak mic ambient. Ya itulah. Fungsinya juga nggak terlalu banyak saksofon, nggak harus bunyi terus. Bunyi terus pusing kepala. Kasihan yang vokalisnya. Buat apa fungsi vokalis? Anyway, kalau lo pengen tahu, Kang Arif ini ternyata bukan hanya saksofon
piano tapi bisa juga gitar sama bass ya, multi instrumentalis kayaknya semuanya dia ambil nih. Ya kebetulan bisa aja sih, nggak jago coba bisa lah. Berarti ya tadi Mas kita mundur dulu deh. Kan lo juga kan terkenal heboh dengan klasik drumnya tuh. Klasik jadi kayak shaker, kayak maracas gitu guys. Jadi ya itu uniknya Kang Arif tuh. Itu berarti nemu idenya itu waktu audisi tadi berarti ya? Sama si itu juri orang Juri. Australia itu. Dia juga nggak sengaja. Dianya juga nggak sengaja. Oh gitu. Dia tuh lagi makan apa gitu, ada plastiknya dia lepas, terus dia pas lagi gitu dia beatnya sama sama dia tuh. Nggak boleh juga nih. Itu yang bikin gue amazed pertama kali ketemu Kang Arif. Buset, kok gue nggak kepikiran ya klasik gini kayak gini. Sebenarnya yang paling enak itu sebenarnya sapu lidi sih. Sapu lidi diapain lagi? Sapu lidi yang buat spray itu. Tahu. Ya dipukulin aja ke kasur atau ke bawah ke lantai, kita jongkok main gitu ya. Seorang main bossa nova gitu. Dia main gitar, main bossa pakai itu lebih persis. Lebih gain itu lebih kayak brass drum. Ada pesan nggak buat orang yang mau mulai belajar saksofon? Pertama-tama banget basicnya tuh kita harus belajar saksofon. Mau main saksofon tuh apa tujuannya? Mau jadi gaya-gayaan atau mau cari duit atau mau bikin apa ya? Bikin seneng orang tua. Soalnya alat ini tuh susah, maksudnya aku bilang susah karena bunyiinnya juga susah, terus cari produksi suaranya juga susah, alatnya juga harus bagus dan mahal, dan juga harus pesen, belum ininya reed-nya itu juga kalau habis harus ganti, itu tuh nggak murah, mahal dibanding main gitar dan lain-lain. Berarti kalau di luar sana ada yang bilang saksofon dan biola itu alat musik yang mahal atau untuk kelas atas, berarti bener ya? Sebenarnya bukan kelas atas sih, tapi investasinya mahal lah. Lebih ya gitu deh. Ya investasinya lebih mahal. Ya kalau yang mau profesional memang harus modpisnya aja bisa belasan juta yang ujungnya doang. Intinya sih jangan setengah-setengah kali kan ya. Ya pokoknya bisa ya itu sih. Ya intinya jangan setengah-setengah, yang benar. Terus tujuannya juga yang kalau kita seniman sejati ya kita main dari hati, jadi hati juga harus dipersiapkan dengan benar-benar main dengan hati yang damai, yang enak lah. Kalau main marah-marah kan bunyinya keras, tetangga marah ntar. Dan nggak enak didengar juga. Iya. Kecuali kalau lo main anak metal yang main gitar ya setelah sih. Beda lagi. Jadi beda lagi. Ini stylenya kan kalau ini identik dengan jazz. Mau saksofon kalau bukan jazz ya saksofonis harus jazz memang. Mau nggak mau harus belajar jazz, swing jazz, dengerin. Itu kayak yang main kayak Niji itu kalau main jazznya dahsyat juga mainnya. Oh gokil. Wih, pemain pop Dave Koz yang itu kalau suruh main jazz juara itu. Kalau udah merem itu pasti sama chord-chord pop mah. Iya. Ya udah gitu aja. Ini kayaknya vlognya udah panjang nih kita. Ya nih maaf nih panjangannya. Enggak juga. Yang penting kan menginspirasi. Oh, siap. Karena ini kan Sambawa, di mana orang biasa bicara sama Orang nggak biasa. luar biasa. Oke Kang Arif, pokoknya sukses buat semua proyek-proyek yang mau dikerjain. Lancar-lancar semuanya, sehat-sehat juga Kang Arif. Terima kasih gue udah diundang nih ke studio yang keren. Wih, terima kasih juga udah ada di sini Mas Chris, keren. Sama kan. Pokoknya lu kalau mau belajar atau mau nanya tentang saksofon bisa ke Instagramnya Kang Arif atau ke Facebooknya. Nanti gue kasih di bawah. Boleh, silakan. Oke, gue Chris, Kang Arif, mohon pamit. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.